Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, tetap berada di rumah, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Anak-anakku, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Anak-anakku, hari ini kita belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku di pembelajaran 1 dan 2. Ibu akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, membaca lambang bilangan, dan pengalaman sila pertama Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Kalian dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. 2. Kalian dapat menjelaskan cara membaca lambang bilangan. 3. Kalian dapat memahami pengalaman sila pertama Pancasila. Anak-anakku yang ibu sayangi, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Selain manusia, ada tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tentunya makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri, misalnya makan, bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsangan. Anak-anakku, mari kita lihat ciri-ciri makhluk hidup itu. 1. Memerlukan makan, karena sebagai sumber tenaga untuk memerlukan kegiatan kita, itu memperoleh makanannya itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Kalau sumber makanan hewan itu berasal dari tumbuhan atau hewan yang lain. Ada hewan pemakan tumbuhan, dinamakan dengan herbivora. Ada juga pemakan daging, dinamakan dengan karnivora. Dan pemakan keduanya, yaitu tumbuhan dan daging, itu dinamakan dengan omnivora. Bagaimana dengan tumbuhan?
Ya, tentunya zat makanannya itu diserap melalui akar sehingga tumbuhan itu dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kemudian ciri yang kedua adalah bergerak. Misalnya burung bergerak dengan sayapnya. Ikan ya bergerak dengan siripnya untuk berenang. Kemudian hewan yang bergerak menggunakan kakinya. Seperti apa? Banyak ya. Kucing, apalagi kuda, sapi, dan masih banyak yang lain ya. Bagaimana dengan gerak tumbuhan? Ya, gerak tumbuhan itu berbeda dengan hewan. Jadi gerak tumbuhan itu sangat lambat dan tidak disertai perpindahan tempat. Misalnya gerak bunga matahari tentunya mengikuti arah pergerakan cahaya matahari. Kemudian ciri yang ketiga, bernafas. Ya, alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Ya, manusia itu bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian hewan darat yang menggunakan paru-paru itu seperti kucing, kambing, sapi, dan sebagainya. Kemudian hewan laut yang menggunakan paru-paru seperti lumba-lumba, kura-kura, dan ikan paus. Hewan yang bernapas dengan insang, ya misalnya ikan. Kemudian hewan yang bernapas dengan trakea, itu sejenis serangga, misalnya kupu-kupu, belalang, nyamuk, lebah, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan tumbuhan? Ya, tentunya tumbuhan itu bernapas melalui daun, batang, dan akar. Udara dapat masuk melalui mulut daun. Kemudian mulut daun itu biasa dinamakan dengan stomata. Ya. Jadi udara masuk melalui lubang kecil pada kulit batang itu biasa disebut dengan lentisel. Ya. Melalui akar, udara dapat masuk dalam tubuh tumbuhan. Akar tersebut dinamakan dengan akar nafas. Bagaimana anak-anak? Kita lanjut. Ciri yang keempat adalah berkembang biak. Ya, jadi berkembang biak itu menghasilkan keturunan. Jadi untuk melestarikan jenisnya itu makhluk hidup itu memiliki kemampuan berkembang biak. Misalnya ayam ya. Ayam itu berkembang biak dengan bertelur. Telur tersebut dierami selama berapa hari anak-anak? Ya, kurang lebih dari 21 hari. Setelah itu, telur akan retak dan muncul anak ayam di dalamnya. Ya, atau sudah menetas ya. Kemudian ciri yang kelima, tumbuh dan berkembang. Jadi pertumbuhan artinya itu bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Jadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa, pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa ya. Kemudian perkembangan
Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Jadi perkembangan emosi dan pikiran akan terus berkembang. Ya, jadi beda tadi dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan tadi berhenti saat dewasa, kalau perkembangan itu terus berkembang, ya. Itu bedanya. Kemudian ciri selanjutnya, ciri keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Biasa disebut dengan intabilitas. Itu merupakan kemampuan individu untuk menerima dan responsif terhadap segala jenis rangsangan yang diberikan. Contoh rangsangan cahaya, sentuhan, angin, api, dan lain sebagainya. Peka terhadap rangsangan merupakan kepekaan kita terhadap sesuatu yang kita alami, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, putri malu yang daunnya menutup bila kita sentuh. Atau biasa juga ada hewan yang mengerang kesakitan ketika dipukul. Kemudian ada juga biasanya yang peka terhadap rangsangan manusia yang merasa panas atau silau ketika matahari sedang terik atau saat hujan akan merasa dingin. Selanjutnya, manusia membutuhkan makanan itu untuk dapat bertahan hidup. Salah satu kebutuhan pokok adalah beras. Misalnya, anak-anakku membeli beras di toko atau di warung dengan harga 1 kilogram beras bermacam-macam. Harga tersebut mulai dari 9.000 hingga 12.000. Kemudian, bagaimanakah penulisan lambang angka tersebut? Perhatikan contoh berikut. 1.000 dibaca 1.000. Kemudian angka 1.750 dibaca 1.750. Kemudian 2.700 dibaca ya 2.700. Kemudian 5.500 dibaca 5.500. Dan 9.950 itu dibaca 9.950. Yang ini 4.000 dibaca anak-anak apa ya? Ya, yang ini dibaca adalah 4.000. Kemudian ada yang di bawah itu 5.550. Ya, itu dibaca 5.550 dan seterusnya ya. Kemudian semua makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, kita wajib bersyukur pada anugerah Tuhan. Merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Apa bunyinya sila pertama anak-anak? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian apa lambang sila pertama anak-anak? Betul, itu lambang bintang. Jadi sila pertama ini mengajarkan kepada kita
untuk selalu melaksanakan perintah Allah, baik perintah Allah untuk beribadah maupun berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham sampai di sini? Alhamdulillah, materi hari ini sudah cukup. Kalau ada yang kurang jelas, bisa diwapri Ibu. Dan untuk itu, Ibu berikan tugas pada penilaian pembelajaran 2 nomor 1 sampai 4 dan nomor 8 sampai 10 yang ada di halaman 11. Untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu tutup dengan baca doa. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.